sering ada beberapa persepsi yang kadang-kadang perlu saya betulkan gitu ya, supaya sama. Kesan saya memang yang dikatakan Tio itu betul. Kalian mungkin kurang waktu untuk membacanya kalau disuruh bikin referat gitu, atau bikin laporan. Saya ngerti lah bebannya itu. Jadi mungkin sambil kita bincang-bincang santai ini, saya juga ingin menyampaikan beberapa hal. Apa sih yang kalian harapkan dari pendidikan ini? Apa sih nanti tugasmu kalau selesai ya? Di dalam pendidikan ini cermin sebetulnya, cermin dari apa yang akan bisa kamu kerjakan di masa depan. Sekarang makin banyak cewek misalnya yang jadi BTKP. Pada waktu saya pendidikan dulu saya ingat hanya ada dua. Satu adalah sesama kolega, beliau lebih tua dari saya. Salah satu yang pertama di Jerman waktu itu. Dan sampai sekarang, sampai meninggal, beliau tidak menikah. Karena konsentrasi pada profesi. Yang lainnya waktu itu PBDS, yang kemudian saya tahu cantik lagi, juga tidak menikah. Mungkin orang Jerman lain pendapatnya ya. Kalau di Indonesia banyak anak, banyak rezeki, jadi ya BTKP enggak apa-apa, bikin anak yang enggak apa-apa. Tapi contoh aja maaf ya Dila ada di sini. Nah itu. Dila kalau pulang nanti apa? Kan ngurmat anaknya kan. Habis ngurmat anak apa? Ngurmat suami. Nyiapkan referat ya tunggu dulu kan gitu ya. Artinya nanti kalian di dalam teori memang saya lihat ada beberapa kelemahan. Saya tidak munafik lah, mungkin saya tidak menguasai teori terlalu banyak ya. Tapi mungkin saya bisa share beberapa hal. Karena itu untuk presentasi ini saya bagi 3 bagian. Yang pertama kita mau sedikit sebagai orang tua memberikan nasihat gitu ya. Apa yang harus bisa kalian kerjakan nanti kalau sudah selesai. Nomor 2 saya membuat update ini beberapa hal yang barangkali perlu diketahui atau mungkin sudah diketahui ya di refresh saja. Kemudian nanti fase ketiga kita tanya jawab apa yang kalian ingin tanyakan barangkali yang belum selesai. Mungkin tidak satu kali ini karena barangkali nanti setiap Sabtu atau 2 minggu sekali saya diminta untuk memberikan. Jadi kita punya banyak waktu lah ya. Saya menyediakan waktu hari Sabtu untuk share ini ya. Saya sendiri harus juga menyiapkan bahan apa. Jadi hari ini mungkin terbatas dulu atau setiap kali terbatas ya, tidak semuanya kita bicarakan, tapi nanti di dalam tanya jawab bisa segala macam. Yang pertama tadi tentang apa sih hidupnya seorang ahli BTKP ini. Memang berat ya. Mungkin ahli bedah secara umum ya. Karena kalian nanti harus memikirkan seperti saya katakan tempo hari waktu saya memberikan sambutan pada lulusan, tanggung jawabnya tambah. Selain harus memelihara ilmu ini, mempraktekkan, kamu mau memikirkan keluarga dan karier. 3. Ya. Saya lihat sekarang misalnya kakak kalian Dr. Ayu di Medan ini sudah bingung. Dia mau karier, ambil S3, sudah punya anak, atau suami yang jauh, mau apa? Ya sulit ya. Operasi di sana juga sulit. Jadi saya mengerti problemnya. Kami yang di sini mungkin tidak begitu karena jadi staf itu sudah punya fix ya. Jadi staf di sini Dokter Erik, dokter apa itu ya sudahlah, karier jalan, lalu penghasilan ya masih bisa ditunjang karena staf, dan ilmu tentunya harus dipiara. Ya, tapi nanti kalau kalian di luar, saya mendengar ini ya, saya mendengar dari semua lulusan kita, alumnus kita, perjuangan mereka itu tadi itu, kemudian melanggar beberapa etika. Hari Selasa saya di TVRI nanti muncul bersama Rektor UGM akan bicara tentang etika akademik. Kalau mau mendengarkan silahkan. Yang akan saya sampaikan adalah apa sih etika itu? Bagaimana kalian nanti menghadapi kolegamu? Ya kalau teman sesama alumni mungkin masih bisa dirukunkan lah ya. Tapi kalau bukan sesama alumni kan repot nanti. Tidak begitu kenal, lalu terjadi persaingan yang tidak sehat. Dan saya sudah melihat ini di beberapa cabang di Indonesia. Beberapa keluhan datang ke saya.
atau ceritalah kepada saya, ini gimana Pak Purito kok gini lah, kok bisa begitu ya? Saya tahu ini beberapa lulusan UI, beberapa lulusan UNER juga. Ya. Tapi itu yang akan terjadi. Saya mohon ini tentunya kalian kalau bisa tidak begitulah. Ada beberapa hal antara kita yang terikat pada asas kesejawatan, kolegialitas. Karena itu kita di sini, di dalam pendidikan ini, saya senang bahwa Dr. Ian, Dr. Heru juga memberikan kepada kalian rasa persaudaraan, ya, keeratan masing-masing. Dengan harapan nanti kalau kalian sudah lulus, kalian bisa saling tetap rukun, itu aja. Dalam kerukunan itu ada lalu kemudian mencegah terjadinya pelanggaran etika. Pelanggaran etika ini nanti kalau menyangkut pasien, jadi masa hukum. Kalau menyangkut kolegalitas, jadi masalah perdata, kan gitu ya. Nah, sekarang ini hukum di Indonesia kan hebat ya. Yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam, atau semua jadi abu-abu semuanya. Kalian akan menghadapi ini. Zaman saya mungkin tidak. Tapi zaman sekarang dengan medsos yang begitu hebat, kamu dengar akhir-akhir ini aja, masalah Rizky sama siapa itu, tiap hari saya dengar. Yang Sambo hilang. Iya toh? Dulu kan tiap hari Sambo. Karena tiap hari Rizky Bilar sama siapa itu, Lesti Kejora. Sekarang muncul lagi Teddy. Teddy mau jadi Kapolda, enggak jadi. Jadi bukan main. Apa apa yang kecil-kecil kadang-kadang saya dengar ya. Di antara kita aja lah. Bahkan di antara alumni senior. Jadi kalau saya punya WA, alumni senior. Jadi yang di atas 70-an, 80-an angkatan saya itu ada. Ya, jadi kadang-kadang satu berita yang ngupeng-ngupeng di sekitar kolega yang saya bilang stop, ini bukan bukan ajangnya, tapi medsos itu pengaruhnya begitu hebat. Ya itu hanya sekedar, saya mohon maaf 5 menit ini untuk sedikit mengingatkan kalian pada masalah. Oke, sekarang kita mulai dengan update. Di enter ya, oke. Saya mulai dengan berdatoraks dulu. Berikutnya, saya akan membahas secara umum beberapa hal baru atau mungkin setengah baru atau kan saya tahu, tapi mengingat lagi. Pertama, screening paru-paru. Saya concern karena selama ini kita terima apa? Sudah terlambat ya. Saya mengakui bahwa selama karir saya saja, stadium 1, T1, N0, M0, saya cuma terima 2 kali. Bayangkan, begitu jeleknya Indonesia ini. 2 kali betul. Kebetulan dua-duanya keluarganya kolega. Yang waktu saya mati, mereka hidup di atas 30 tahun setelah operasi. Betul-betul suksesnya bagus. Kebetulan juga karena keluarganya kolega. Saya bisa sampai mereka meninggal. Yang satu umurnya 92 waktu meninggal, yang satu usianya 80-an. Di atas 30 tahun. Jadi survivornya tinggi sekali. Tapi T1, N0, M0 hanya 2. Yang lainnya di atas T2. Sekarang saya dengar T4 semua, ya betul ya. Atau sudah M1A. Jadi saya kemarin mencoba menginisiat gitu ya. Apa kita tidak bisa melakukan screening? Seperti saya di kuliah mengatakan kalau ada batuk 2 minggu, apa toraks foto. Paling tidak 1 bulan batuk, harus dimintakan toraks foto 2 arah. Itu sampai sekarang juga banyak dipenuhi. Yaitu kalian kadang-kadang buat harusnya di screen kalau hati itu. Tapi kalau kalian besok praktek, saya minta ini dilaksanakan. Paling tidak batuk di atas 1 bulan harus foto 2 arah. Tapi sekarang yang bagus apa ini? Berikutnya, enter. Nah ini, jadi ada yang sudah pernah bersih paru, tolong di scan. Yang merokok lama, atau ada faktor risiko, atau ini punya MVC, MPPOK aja lah. Sekarang banyak orang PPK. Atau ini pernah dapat radiasi, atau ada CA di lain tempat. Tolong di screen. Screennya pakai apa? Berikutnya, pakai ini, low dose CT scan. Bilang aja sama radiolognya, saya minta low dose sepertiga dosis, dan ini cuma 5 menit ternyata. Nggak lama. Di scan, selesai. Jadi sebetulnya kalau pemerintah punya uang, screen ini gampang dilakukan. Atau mungkin kalian bisa bikin proyek penelitian juga bisa. Ya, kemarin saya dapat surat dari
koordinator penelitian rumah sakit, kita kurang job penelitian. Tolong ini kalau bisa diinisiat. Siapa yang mau mengerjakan ini 6 bulan misalnya, proyek 6 bulan, 100 pasien, 100 orang di early deteksi. Kita lihat nanti dari early deteksi ini berapa orang yang ternyata bisa dilihat ground glass appearance dan sebagainya. Ya. Berikutnya. Ablasi tumor ini lagi sibuk ini. Orang Jakarta ini namanya siapa ya? Orang Solo ya, Dr. Darmawan memakai Cryo. Tapi sebetulnya yang sekarang muncul ini SHBR ini. Ini di Dr. Lala sedang melakukan ini. Di mana? Di Bandung. Mikrowave kita belum punya, tapi dikatakan lebih baik lewat bronkoskopi. Nah, ilmu ini sekarang mengembangkan ilmu yang menurut saya aneh. Karena pada tahun berapa itu? Tahun 2015 itu saya ikut JUK workshop untuk minimal invasif lewat bronkoskopi. Saya pikir yang ikut itu ahli bedah. Ternyata dari peserta yang 30 itu ahli bedah toraksnya hanya 8. Yang lainnya pulmonologis. Terus di antara pulmonologis itu ada seorang yang saya tanya, "Are you a pulmonologist?" "No, I'm a bronchoscopist." Loh, kok bisa? Jadi bronkoskopis itu enggak ngaku juga sebagai pulmonolog. Karena dia mainnya lewat bronkoskop. Semua dilakukan lewat bronkoskop. Ya, tapi ilmu ini kita belum berkembang ya. Nah kemudian krioablasi. Dr. Darmawan di Solo, ya betul, terutama pada ini, stadium dini, atau sama sekali kalau mau di bulking tumor. Ini hanya pengetahuan aja kalau barangkali nanti ujian kamu ditanyai sama Dr. Darmawan, saya tahu jawabnya. Ya. Cryo kita mungkin Dokter Derajat atau melakukan apa, tapi Dokter Darmawan yang paling banyak kita belum punya cryo. Berikutnya, nah ini kemarin Dokter Theo sudah tanya sama saya gimana sikapnya ada ada kasus dengan tumor paru dini. Ya betul, pakai patch, tapi mungkin yang paling bagus lobectomy open dengan jangan lupa ini diseksi lymph node. Ilmunya berubah ya. Jadi dulu saya hanya belajar cukup di segmen, kemudian di radioterapi. Sekarang enggak, harus dilengkapi, lengkap segmen, lobectomy, dan diseksi mediastin. Berikutnya, pneumotoraks ini tadi. Jadi ternyata dari survei itu, menstabilkan nilai toraks itu yang lebih penting. Jadi tadi katakan pada kasus tadi, clipping dulu. Pleural chest clipping, sudah. Jangan lama-lama nunggu. Ya, stabil dulu. Karena hasilnya apapun pembedanya distabilkan dulu. Ya, berikutnya. Nah, ini juga ternyata memasang itu PCS2 needle dekompresi, ya, betul. Jangan dipasang WSD. Ini penasihatnya dari cohort multisystem study. Jadi rupanya pre-hospital needle decompression ini lebih bagus dibanding kalau pasang WSD. Saya juga betul ternyata ya. Jadi survival rate-nya lebih bagus. Jadi bagi mereka kalau pertanyaan nomor 1 jangan lupa itu kalian masih ingat waktu wawancara ya, masih ditanya Dr. Agung saya kira, gimana kalau ada kolapsor paru. Jadi jangan lupa ini adalah hal-hal baru di toraks. Nanti yang lainnya yang menyusul pertemuan depan. Berikutnya, kardiak dewasa, ya, apa yang baru? Berikutnya, nomor 1 ini sering di praktek saya terima kan sudah selesai ini ya. Terapinya ini aja, double antiplatelet terapi. Ternyata lebih bagus. Jadi memang ada kemungkinan pendarahan, tapi itu potensinya lebih bagus. Jadi kalau saya lihat sebetulnya saya lihat dari mereka yang dikirim ke saya dari luar negeri, dari Penang, dari IGN, kadang-kadang dari Singapura, minta follow up di tempat saya tanya minum obat apa, double TABT, ya sudah kita teruskan aja. Ternyata betul, jangan lupa nanti untuk follow up CABG terutama TABT ya. Berikutnya. Nah, ini sama anestesi mesti dipertimbangkan. Dari dulu saya tidak setuju pemberian albumin. Ternyata betul, Ringer ini
terutama untuk ini, dari JAMA ini lebih bagus, baik untuk miokardnya, baik untuk aritmi pendarahan. Jadi terapi albumin kalau ada di ICU ada terapi, kita tanyakan pada anestesi apa betul apa enggak. Jadi enggak usah terlalu mewah pakai albumin ya, pakai ringer cukup, hasilnya adalah cukup bagus, mengurangi komplikasi pasca bedah khusus untuk CABG ya. Berikutnya. Nah, ini kemarin mungkin Dokter Jeswat sudah menerangkan, saya juga sudah menerangkan tentang kalau ada MVR memang dianjurkan melihat ini, melihat tricuspidnya. Karena rupanya kalau kita mereparasi tricuspidnya akan mencegah terjadinya TR. Karena ternyata TR ini progresif terjadi beberapa tahun setelah dilakukan MVR atau MVR kecil. Jadi ini mungkin satu hal yang harus kita lihat secara kohort nanti ya. Apakah setiap kali tidak sebaiknya melakukan tindakan untuk anulopasti. Karena itu approach-nya kemarin saya katakan paling aman tuh transatrial, ya, dari atrium kanan transseptal. Karena kita bisa melihat tricuspidal, kita bisa melihat mitranya lebih bagus. Sedangkan kalau lewat groove kadang-kadang terlalu jauh. Sekarang kita kan biasa buka groove interatrial, keluar langsung ke atrium kiri ya, terlalu jauh kadang-kadang. Tapi kalau lewat transseptal, kita bisa langsung lihat mitralnya, bisa bayangkan ya, juga bisa melihat tricuspidnya. Dan kalau perlu memang disertai anuloplasti tricuspidnya. Tidak punya ring, ya pakai TPK. Boleh. Ya, ini surveinya mengatakan ini ada ini TR yang progresif. Ya. Berikutnya. Nah ini kemarin ada pasien dari Baterian yang kebetulan ada AV block pasca APR, ya pasang pacemaker. Tapi rupanya ada pendapat bahwa sebaiknya habis APR, terutama yang mekanik pada orang muda tua, dari ini lebih baik dipasang pacemaker. Karena kalau lihat 20 tahun, awet. Memang enaknya lalu menawarkan pasiennya harus pasang pacemaker. Ya pandainya tergantung BPJS tentunya. Tapi mengingatkan saja, nanti habis ganti APR, dicek kemungkinan terjadinya AV block. Atau kita profilaksis langsung pasang pacemaker. Yang menurut ini memang ternyata bagus setelah pengamatan 20 tahun. Ya. Berikutnya. Ini, mengikat atrium kiri perlu apa enggak? Ya, kalau ada AF sebelum operasi. Jadi kalau ada AF sebelum operasi pakai mitra, sudah tidak usah tawar lagi, langsung lakukan mitra oklusis Dokter Jeswat kemudian sudah menerangkan dari dalam dibuat tabak sak berstring dari dalam, saya biasanya dari luar diikat dari luar ya. Jadi kalau ada AF pasang aja. Ini survei Laos 3 ini trialnya cukup bagus, terutama pada CHARTS dan FIT-score yang 2. Kalian tahu ini ya, ini adalah di ilmu pembekuan darah. Saya kira sudah saya terangkan tiap hari di waktu saya menerangkan tentang Sarelto, saya kira. Ya, kamu baca aja nih. Ya. Nah, kemudian betul bahwa di antara yang diikat ini terjadinya AFib dicegah dengan stroke. Ya. Oke, berikutnya pediatrik. Nah, pediatriknya agak rame nih ya. Berikutnya pasien nomor 1. Apa sih GUDS itu? Kalau ditanya di ujian kadang-kadang tidak bisa jawab. GUDS itu apa? Growth, under. Nah, apa saja? 6. Ada 6 tipe. 1. Ini. Nomor 1 ya. ASD umur 48 tahun. GUDS. Jelas. Nomor 2. Berikutnya nih. Datang untuk koreksi. Ya, betul. Koreksi berikutnya. GUDS. Ya, jadi kalau tumbuh, untuk koreksi berikutnya itu GUDS. Nomor 3. Ini. Yang sudah direncanakan. Jadi sangat terencana tetap daripada Megun score dan sebagainya itu, maka di GUDS. Yang keempat, ini memberikan repair border karena defek sisa. Jadi setelah tahu ternyata VSD-nya masih ada, itu GUDS ya. Nomor 5, ini ada gagal jantung. Maksudnya setelah paliasi ada
karena ini ada lalu ini bukan urusan kita. Tapi ini harus kalian sebutkan memerlukan transplantasi. Nomor 6 yang penting kalau ada penyakit jantung didapat. Jadi pasien ASD dioperasi jadi besar, dia punya mitral. Ya sudah, maka dia goods katanya gitu ya. Jadi ada 6 sebagai goods. Nanti kalau ujian tolong dijawab yang betul ya. Oke, berikutnya. Nah, untuk itu ada ini istilah STAT. Namanya STAT Mortality Score dari STS yang ternyata menilainya itu dari risiko tertinggi dari prosedur itu. Saya tunjukkan berikutnya. Contoh. Ada 5 kategori STAT. Yang pertama berikutnya. Ini menurut ini ya. Ini ASD ini kategori ini memang sudah ngapalkannya ya. Memang saya kenapa kok ASD kok sama ring? Padahal rasanya kalau ring itu kan sesuatu yang tapi ternyata masih kategori 1 dan VSD. Kontan misalnya masuk di 2. Padahal rasanya kontan itu kompleks ya. 3 ini switch berikutnya kategori 4 ini double outlet dan 5 ini yang sulit bisa transplant. Ini kalau ditanya ujian sama dokter Budi Rahmat atau siapa hati-hati ya, jawab sulit ya, sulit ngapalkannya ya. Kalau yang biru mungkin jadi mengerti lah. Ini ya bisa lah. Follow masuk 2, oke. Ini masuk 3. Ini, tapi yang lainnya ini yang sulit ini. Di sini ada Thomas Taufik ya. Tadi apa sentral tadi saya katakan namanya dulu Waterston itu masuk kategori 4. Berikutnya, ini contoh dari statistik. Berikutnya. Dari satu hospital Luri namanya, overall-nya mereka hampir sama. Tapi lihat, 2,3 overall di dunia itu 2,3% untuk semua kongenital. Yang stat 1 kecil, tapi stat 5 cukup tinggi. Nah, mereka hampir sama. Ini dari mortalitas. Berikutnya, dari ini, length of stay-nya, ya mungkin kita tidak tahu ya, berapa PSD kita? 5 hari, berapa rata-rata? Ada yang tahu? 3 hari PSD? Tidak tahu ya. Maksudnya post PSD itu adalah 30 hari. Sampai dengan 30 hari ya. Di sini dari rumah sakit ini misalnya terungkus pendek, tapi statnya 37%, cukup tinggi ya. Malah Norwood lama, 56 hari, hampir 2 bulan. Top 12 hari, PSD 10 hari. ASD, ASO ya, 12 hari. Kalau ini lebih lama. Ini contoh dari length of stay. Saya sengaja menunjuk ini supaya kalian nanti bisa punya ide untuk bikin paper kayak akhir. Ya saya lihat kayak akhir sekarang ini kan isinya cuma eksperimental, lalu membandingkan ini dan itu. Kenapa tidak coba statistik ini, memperbarui statistik yang ada di sana itu. Ya, berikutnya, ini apa? Mortalitas. PSD 0,4 kita tidak tahu berapa persen ini. TOF 1,2. Ini yang hitam ini adalah benchmark dari STS ya. Kontan misalnya kita nggak punya kontan. Kita punya ini. ABSD, TOF, kalian bikin aja ya. Hanya menunjukkan bahwa kita perlu memberikan sumbangan untuk stat analysis. Oke, berikutnya. Nah, lihat. Jangan lupa ada sejumlah CHD yang selalu ada kelainan kapsul yang kadang-kadang kita lupa. Berikutnya. Misalnya ASD, ini tricuspidnya kadang-kadang kena. Berikutnya, PSD, tricuspidnya kena dan aortanya kena. Lagi, ini mitralnya kena. Kalian bisa bikin paper ini nanti ya. Namanya seri dari ASD berapa yang ada tricuspidnya. Ini kan bisa dilihat pada waktu kita nutup ASD, apakah tricuspidnya ada kelainan apa enggak. Berikutnya, kelainan tricuspid saya terangkan pada ceramah Tembari, cuma di anatomi ya. Dan ya. Transfusisi pulmonaris. Berikutnya, Palo ini. Berikutnya, aortik ini ya pasti kalau aortik ya namanya enggak ini
Yang tadi itu koartasio aorta ini belum dinilai anunya tadi. Kan saya katakan tadi flow ke bawahnya mesti dinilai ya. Apakah ada flow ke bawah juga ada aorta regurgitasi. Z ada kamu bisa ngopi ini aja. Buat apa di foto? Ini silakan di copy aja. Silakan ini kan dipegang sana. Berikutnya. Ini TAVP. Oh iya, TAVP tricuspid jangan lupa ya. Jadi ini hanya mengingatkan pada kalian bahwa ada katup yang mungkin abnormal kalau ada kelainan ini yang sering kalian lupakan. Jadi ini barangkali nanti kalau ditanyakan di ujian juga kamu bisa jawab apa yang ada kemungkinan apa kalau ada kelainan kongenital ya. Oke, berikutnya. Ini yang lama ini, vaskuler. Ini banyak hal baru yang mungkin mengingatkan saja karena sekarang zamannya pakai endovaskuler loh. Berikutnya. Nomor satu, sampai sekarang kita tidak kerjakan karotis, tapi saya pernah memberikan ceramah di Bali. Memang betul, sampai sekarang ini stenting karotis memang masih menjadi alternatif. Cuma efektivitasnya diragukan. Jadi masih dinilai terus. Karena tidak gampang men-stent karotis itu. Nanti di bawah kalian akan lihat stent femoral bagaimana, stent popliteal bagaimana ya. Tapi karotis meskipun enaknya di stent, lebih baik tetap hasilnya yang open surgery. Kita memang jarang, saya sudah lama dengan karotis, tapi kalau ada kesempatan saya tunjukkan, bisa dengan lokal anestesi. Tidak usah pakai general, pakai lokal. Lokal anestesi, buka arterinya, kerok, selesai. 10 menit selesai, 4 jam lah maksudnya. Ya. Berikutnya. Nah, EVAR memang ya, cuma ada kecualinya. Berikutnya, yaitu ini. Risiko, kalau ada risiko besar, bisa EVAR, atau ada komorbiditas. Tetapi saya berpendapat open masih lebih unggul. Mungkin karena saya terlalu banyak melakukan open ya. Berikutnya. Papo sebaliknya, bedah tetap. Mungkin Dr. Danang tidak setuju. Dr. Danang pinginnya di endo. Tapi endo kita terbatas. Nanti saya tunjukkan beberapa endo yang hebat gimana caranya. Kalau kita masih terbatas, sulit ya. Saya lihat juga di luar, karena saya dengan Dr. Dani di RKZ yang melakukan itu, saya lihat kalau di endo, tidak lama, 3 bulan buntu lagi, iskemi lagi. Akhirnya di antara aja open atau di patch lebih enak, murah meriah di patch. Atau dipotong di anestesi dengan apa graf atau dengan vena, ya lebih ternyata iya betul ya. Berikutnya. Nah, ini memang terapi, tapi tergantung dari segmen arteri. Nah, segmen arteri ini yang sulit. Berikutnya. Kalau kita bicara papo, berikutnya, maka ada MAIL yang disebut major amputation atau MACE, major adverse, yang katanya di sini dengan endovascularisasi itu dengan ini 4,2 tahun itu memang katanya lebih baik untuk tidak amputasi. Tapi untuk MIS tidak bedanya. Jadi komplikasinya sama. Nah, saya punya pasien sekarang ini di RKZ umurnya 89 tahun. Buntu femoralisnya, buntu popliteanya, tapi kakinya hangat. Keluarnya apa? Ya kakinya itu saturasinya 80-90, enggak biru. Orangnya 89 tahun, sobot. Ya udah usah dia apakan ya. Terus Dr. Dani ngotot, di stand aja bro. Saya bilang, mau nyeten dari mana? Dua-duanya femorisnya ada plaknya. Kan harus masuk salah satu toh. Ya apa enggak? Aksesnya kan dari femoralis. Sulit. Ya sudah, do nothing. Konservatif. Kalau terpaksa, open. Ya, berikutnya. Ini menurut John. Ya. Berikutnya. Nah, kalau vena gimana? Vena ini penting. Berikutnya, terutama untuk mencegah ini. Post thrombotic syndrome. Yang penting apa? Berikutnya, mengukur ini. Peak velocity flow.
Jangan lupa nih, jadi kalau membuat USG, kalau minta tolong dokter Dana, mengukur peak flow velocity ini. Karena katanya di femoralis communis yang rendah itu untuk prediksi intervensi itu bisa oklusi stennya. Berikutnya. Yang lainnya adalah ini berikutnya, dan ternyata, nah, kalaupun hari 7, maka di femoralis patensinya tidak bagus. Jadi mengukur peak velocity flow pada waktu USG sebelum intervensi penting. Apapun yang kamu lakukan, kalau rendah di stent tetap jelek. Ya, oke. Berikutnya. Ini saya lihat kemarin di MR keliru nih, ya. Karena apa? Berikutnya, ukurnya harus berdiri. Siapa ini yang kasih ini kemarin ya? Ini kan tiduran nih. Keliru. Ya, ini tulisannya 10, apa betul 10? Berdiri bisa 15. Harus berdiri. Ya, jadi jangan lagi. Jadi berikutnya ini salah. Jadi untuk EVLA masa apa pemeriksaan diameter karena ini kan menentukan lasernya toh. Ya apa enggak? Kalau kamu ukur 10 ternyata 15, kamu kasih joule-nya hanya berapa? 10 kali 7 ya. Ya 70 kurang. Padahal 15 gitu. Jadi ini kebetulan saya loh. Waktu itu saya mau komentar terlambat saya. Jadi ini kan tiduran ya. Saya kira betul ya siapa yang meriksa ini. Ya jadi ini sudah di orang ini akhirnya. Sudah bagus. Berapa anunya lasernya? Buntu semua betul. Sudah didus lagi. Pasti bagus. Berapa minggu? Ya. Oke, nanti 2 bulan lagi berjalan. Saya di praktek sering lihat bahwa ternyata 2 bulan muncul lagi apa repas ya. Tapi sekali lagi hanya mengingatkan kalau mengukur harus dengan berdiri ya. Berikutnya. Nah, ini ada klasifikasi PAPU yang mungkin jarang kamu, yaitu nomor 1 WiFi, nomor 2 glass. Ya. WiFi ini memang saya kira dibagi atas lukanya, iskeminya, sama infeksinya. Ya, jadi kalau luka ini ulkus, kalau iskemi dasarnya adalah HPPI, kalau infeksinya dari gejala lokalnya. Ini nanti menentukan klasifikasinya. Kalau gelas itu nanti untuk menentukan apakah tidak usah divaskularisasi, apakah mau endovaskuler atau mau tidak diapakan boleh atau di open. Berikutnya. Nah ini proses yang bisa kamu nanti kamu lihat aja di sini. Yang Fempop, Grid 14 dan yang Infrapop. Ya, ini maju mundur bisa ya. Nah, oke. Ini maju mundur ya. Oke. Jadi yang ini oh, belum. Maju mundurnya belum. Ini yang ini. Ya, ini untuk maju mundur bisa. Ya, yang maju mundurnya. Oh, belum bisa. Yang baru bisa. Nah, ini jatuhnya ini. Oh, itu ya. Jatuhnya. Hmm. Ini maju mundur ya. Oh ya bisa ini. Ada grade 1, ada oh, grade 2, grade 3 dan grade 4. Ini klasifikasi dari gelas dan ternyata infrapoplitel itu menentukan. Coba berikutnya. Berikutnya. Ya. Oh, nah harus saya. Ya, ya. Ini Tembari Dr. Danang tanya, ada beberapa tipe popliteal. Banyak yang menjawab ya. Ada 3-4 tipe atau 3 tipe. Ini uh, ada 3 tipe popliteal. Nah, ah, ini 3 dan rumitnya ini. Nah, hal ini saya tulis di buku sudah, karena waktu saya disertasi tahun 72, saya sudah mengatakan hal ini. Hasil Pemprov waktu itu
saya menilai dari 972 bypass, ada 300 sekian yang pempop. Sangat waktu kita belum tahu istilah waktu, nggak tahu apa, tergantung dari tipe percabangan. Yang di buku saya katakan trisula, ternyata enggak trisula, karena ini sebenarnya trisula ya menurut istilah saya, tapi ternyata rumit. Dan ini pembagiannya seperti ini, makin rumit. Jadi kalian repotnya kalian kalau masang kadang-kadang seolah ini arteria poplite, ternyata bukan. Mungkin yang ini, mungkin yang di sini kan tidak sama ya. Kelihatannya apa kena ini kan buka infrapoplitea lalu ada arteri, ya ini poplitea, belum tentu. Belum tentu. Mungkin yang ini, mungkin yang ini, mungkin yang bawah ini. Ini nanti harus dilihat dengan bagus. Karena itu saya tetap berpendapat arteriografi yang bagus itu lebih enak dilihat daripada CTA. Tapi anyway, ini pentingnya ya. Berikutnya. Nah, kita lihat di sini, 3 di mana-mana akan jelek. Ya. Kalau 1, ini. 3 itu vertical failure lebih dari 20%. Kalau 1, kalau grade-nya Pempop aja, ini IP 1, dan di sini 1, ya sudah, mungkin hanya 1 semuanya. Tapi kalau 3 kita lihat gagalnya di sini, maka umumnya dari grade-nya yang 2 atau grade yang di sini. Ini statistik yang bisa kamu lihat nanti di sana. Jadi sekali lagi ini bisa menentukan. Untuk paper juga bisa bikin karya akhir ya. Berikutnya. Lalu teknologi balon. Teknologi balon itu ada stand, ada balon. Kalau balon itu bisa apa? Bisa bare metal, bisa cover, bisa dash, drug eluted. Tiga-tiganya bisa balonnya expandable atau self-expanding. Kemudian jangan lupa kebanyakan terdiri dari nitinol, artinya dia bisa ngembang sendiri, dan ada rumit ini, ya, yang membuat mahal yaitu. Nah, kalau balon expandable itu untuk iliac, kaku ya, mesin subclavian dan renal. Tapi kalau yang self-expanding, maka kita harus sekali lagi mengingatkan bahwa karena dia nitinol, dia ngembang sendiri waktu dideploy, maka harus memiliki size yang lebih besar sedikit dari diameter arteri. Ya, jadi mungkin kalau terlalu kecil nanti tidak jadi ngembang dia. Ya, jadi harus ada yang memungkinkan dia mengembangkan itu harus lebih besar sehingga waktu dikembangkan dia akan self expanding. Ya, okay. Dan nitinol ini menjadikan ini self expanding ini yang baik karena gampang dipuntir-puntir, gampang digerakkan. Berikutnya. Ini contoh bedanya drag coating, dan ini ada yang apa monorail, ada yang ini lainnya. Ya. Berikutnya, teknologi angioplasti ada macam-macam. Nah ini untuk ujian, ada cutting paling banyak ini, ada cryoplasti, ada focal pressure, ada drug coated. Dan kemudian umumnya dari trial ini memang katanya itu yang bisa bergerak paling lebih sedikit lebih mengurangi penggunaan balon, ya. Terutama pada angioplasti yang CB. Krio mahal, katanya bagus tapi belum tentu, masih belum dinilai karena membutuhkan liquid itu. Kita belum bisa pakai ini. Berikutnya yang sorry, yang DCB, drug coated, memang adanya ini paxivatol katanya bisa mengurangi kemungkinan rinustab. Cuma katanya ada kemungkinan adanya paxitasel ini bisa menimbulkan apa kanserogenik. Sampai sekarang masih belum dilakukan penelitiannya. Ya. Berikutnya trial, beberapa trial supaya kalian tahu saja. Nomor 1 ada COBES untuk tes C dan D, ada ini DBS, ada lagi yang disebut ini best CLI trial. Jadi ini beberapa penelitian yang bisa kamu lihat di literatur untuk nanti membuat karya akhir. Ya. Ini yang baru, ada namanya coklat, balonnya banyak, katanya lebih memperluas, banyak harganya tentunya ya lebih mahal lagi, tapi
Barangkali nanti kalau ada yang mau pesen bisa dicoba pakai ini. Kelihatannya ini enak, tapi harganya saya tidak tahu berapa. Tapi sudah banyak hasil dengan ini. Yang terakhir ini belum, ini masih dalam proses trial, mau pakai biodegradable. Ya. Nah, yang terakhir atrekomi. Jadi ada tindakan untuk mengkikis aterom. Ya. Nomor satu, directional, pakai cutting blade. Yang berikutnya rotational, yang berikutnya adalah orbital, istilah aja. Dan yang terakhir laser. Laser belum bisa, yang ada di sini directional dan ini. Ini belum. Ya, masih dicoba dulu dengan pilot trial ini. Ini nanti kalau ujian juga bisa jawab lah. Atau kalau Dr. Danang tanya perkara MR, bisa jawab. Oke, saya kira yang terakhir ada upaya untuk menyuntuh ISBL dengan apa? Dengan litoplasti namanya, memakai shockwave. Tapi ini masih dicoba di trial ini, belum selesai. Oke. Saya kira itu. Sekarang silakan tanya jawab yang lainnya. Monggo. Di luar ini boleh, menyangkut ini boleh. Silakan. Saya taruh dulu aja. Ya, silakan. Nah, Selamat pagi, Prof. Selamat oke. pagi, teman-teman sekalian. Izin bertanya, Prof. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, resusitasi pasca CABG dengan albumin tidak dianjurkan menurut studi yang Prof sampaikan tadi, Prof. Ini terkadang pasien datang ke ICU itu dengan kondisi dia itu vasoplegia dan saya beberapa kali pernah resusitasi dengan cairan yang non-albumin, ring ratat dan sejenisnya sampai gilofusin. Dan memang kalau kita kasih plasbumin, CVP yang tercapai lebih cepat, Prof. Nah ini kalau albumin tidak dianjurkan, bagaimana Prof untuk memberikan cairan yang tekanan osmotiknya bisa membantu untuk mencapai CVP yang kita inginkan, Prof? Apakah gilofusin itu ada tempat, Prof? Ya, pertanyaannya gampang dijawab. Siapa itu Pemansa? Karena Anda tanya resusitasi. Kalau kita bicara resusitasi, oke, betul. Pakai volume expander. Jadi pakai albumin, boleh. Plasbumin boleh. Tapi yang saya katakan tadi adalah pasca CABG di ICU. Jadi bukan resusitasi, tapi terapi pasca CABG. Yang mungkin sudah wewenang kalian, toh. Ya memang mungkin masih di bidangnya anestesi, tapi kalau kamu tadi bilang resusitasi di UGD, ya. Kalau resusitasi memang harus dengan volume expander. Dan volume expander itu ya harus yang kilopundin atau yang sifatnya fluida, tidak lagi dengan ring rectal. Pada shock, kalau saya memberikan kuliah terapi shock, maka yang bagus bukan expander dulu, tapi volume dulu. Setelah volume, baru vasokonstriktor, dan kemudian kalau kehilangan darah, baru expander atau darah. Itu pada shock. Tapi resusitasi yang biasa pada kardiovaskuler, misalnya cardiogenic shock, maka expander masih perlu. Tapi yang saya terangkan tadi kan pasca CABG di ICU, di mana publikasi itu menerangkan ternyata tidak lebih superior membandingkan albumin terhadap Ringer, itu jawabannya. Jadi boleh, Anda yang katakan betul. Oke, Prof. Ya. Untuk pertanyaan kedua, Prof, bila diperkenankan, Prof. Silakan semua tanya, boleh apa saja. Izin, Prof. Ini beberapa kali saya melihat ada tindakan trombektomi pada pasien dengan chronic limb threatening ischemia, Prof. Ini di guideline terbaru di ESC guideline untuk peripheral artery disease 2017. Itu kalau memang ada oklusi dan kita sudah bisa dapatkan imagingnya dan memang bisa di limb surviving, itu arahnya langsung ke bypass, Prof. Nah ini mohon asupan, Prof. Karena ketika kita melihat pembuluh darah dan pembuluh darahnya itu sklerotik seperti kaca, itu rasanya rapuh sekali, Prof. Mohon advis, Prof. Ya. Betul. Jadi open bypass itu lebih resusitatif untuk
melakukan revaskularisasi dibanding kalau kita melakukan trombektomi atau endovaskuler. Karena sebetulnya kalau kalian istilahnya benar saja ya, ada trombus di arteri. Artinya apa? Sudah lama. Lain kalau saya bilang ada emboli arteri akut. Nah, itu lain. Emboli artinya kan masih embolus yang baru, nempel karena ada suatu korpus, mungkin karena mitral, kemudian membuntu arteri. Jadi terjadilah iskemi akut. Di sana maka melakukan embolektomi, jelas namanya embolus di embolektomi. Tapi kalau dari trombus, maka dia sudah nempel pada dinding. Berarti ada sesuatu dindingnya yang tidak benar. Di mana kalau berarti sudah lama. Jadi di sana melakukan tindakan yang hanya mengambil itu kurang tepat, maka harus dilakukan revas dengan bypass atau dengan anektrektomi. Di sanalah mengapa tadi paper mengatakan bahwa hasil dari open mengurangi rate amputasi. Dan kalau kita bicara CLTI itu kan chronic limb threatening. Jadi sudah kronik. Pasti sudah trombus, bukan lagi emboli. Jadi kalau saya katakan embolektomi, maka itu fresh. Maksimum 12 jam. Kalau sudah 24 jam, namanya tidak lagi embolektomi, trombektomi namanya. Ini hanya istilah saja, antara embolus atau trombus. Di vena, namanya trombus, vena tidak pernah emboli. Karena dia nempel lama, proses yang lama, sehingga terjadi nempel di endotel, kemudian menggumpal. Di arteri sama, nyantol di endotel mungkin karena atrum, yang nempel jadi trombus. Tapi kalau emboli, embolus baru, yaitu tadi mungkin corpus salinum kecil nempel berjalan berputar akhirnya membuntu, namanya emboli arteri akut. Terapinya akut trombektomi 100%. Tapi kalau kita melakukan trombektomi pada CLTI, maka sudah CLTI hari yang lama, di mana ada endotel yang sudah jelek pada arterinya, sehingga kalau kita hanya melakukan trombektomi saja, kita tidak menyelesaikan masalah. Harus diikuti dengan stenting kalau perlu, atau bypass. Itu saja. Jadi ngomongnya harus benar. Tanya aja sama pengujinya. Yang dimaksud emboli apa trombus? Jadi ganti pengujinya boleh. Supaya awareness-nya antara embolus dan trombus itu aja. Ya. Pada vena kita maunya melakukan trombektomi. Karena itu namanya divine trombosis, tidak pernah ada divine emboli. Kalau arteri bisa akut arterial emboli atau trombosis arteri. Ya. Pada koroner tidak ada emboli, kebanyakan trombus. Karena lama prosesnya. Bisa terjadi pada koroner, emboli juga bisa. Tapi ya sudah mati duluan. Karena kalau emboli pada koroner, biasanya sudah infark yang hebat, yang akan mematikan. Dan pada koroner, mungkin embolis lebih jarang terjadi karena ada pergerakan dari miokardial yang tidak memungkinkan trombus tadi untuk kendor. Dia pelan-pelan aja sampai menjadi trombus akhirnya. Atau mungkin koroner yang sudah jelek, ada dindingnya yang jelek. Jadi sekali lagi tergantung pada kondisi dinding. Kalau dindingnya sudah aterosklerosis ya tetap bypass, tetap unggul dari dikatakan dibanding yang endo. Itu saja. Ya. Jelas ya? Ya, terima kasih banyak. Berikutnya. Siapa lagi? Yang lainnya? Ya, monggo. Siapa ini? Izin Prof. Rizky. Izin bertanya Prof. Untuk tadi Prof ada menjelaskan pada pasien dengan PAD yang dilakukan balloning, di mana dia sudah ada stenosis pada femoral ataupun pada daerah popliteal. Kemudian setelah diballoning, resiko restenosisnya cukup tinggi, Prof. Nah, pertanyaan saya adalah, ketika terjadi restenosis, apakah diperbolehkan dilakukan balloning lagi, ataukah pilihan berikutnya adalah open bypass, Prof? Mohon arahan gitu. Menurut kamu gimana? Logikamu? Karena, izin Prof, mungkin secara logika kalau diperkenankan, Iya. usul open bypass, Prof. Iya betul. Karena kalau terjadi restenosis, berarti dinding itu sudah double gitu ya. Seperti orang yang korupsi dihukum, korupsi lagi. Ini kan double namanya. Ya.
lebih baik ditembak mati aja. Jadi artinya kalau ada restenosis ada dua kemungkinan. Nomor satu memang adanya retrombosis, artinya memang ada kelainan Grasberg atau memang dindingnya yang tidak mau dibikin betul, tetap menyempit. Dan endotel yang mengalami aterum, itu aterosklerosis itu jelek. Artinya permukaannya bukan lagi permukaan sel endotel, tapi permukaan sesuatu bahan kalsifikasi atau yang keras. Jadi tidak mungkin lalu kita ya bilang nyoba lagi ya boleh nyoba lagi, tapi nyoba itu adalah nyoba. Jadi logikamu betul, kalau memang restenosis maka dilakukan open. Opennya apa? Apakah harus bypass? Nah, kamu boleh pilih pakai patch. Ya, kalau memang orangnya tua, risikonya untuk bypass tinggi, terlalu lama, buka aja open, di patch saja, dilebarkan. Di koroner, Brian Buxton malah juga sering melakukan patching. Di sini saya lihat jarang. Memang harus telaten ya. Patching itu lumayan hasilnya. Karena dengan patching itu kita melebarkan diameter, nomor satu. Nomor dua, mengurangi daerah yang mengalami apa namanya aterosklerosis. Karena ada patchnya yang kemudian tidak ada aterosklerosisnya. Jadi ada flow yang bagus di sana. Tapi kalau bisa bypass ya, karena bypass itu juga tidak mudah dilakukan, terutama kalau menyangkut daerah fempop ya yang melalui sendi. Kalau femor-femoral sih oke lah, lebih gampang dilakukan ya. Jangan lupa ya, kalau melakukan bypass femor-femoral itu harus melalui kanalis adductorius. Jangan lewat kanalis yang lain. Ya tidak sembarangan kanal bikin kanal ya. Kelemahan kita mungkin kalian bisa bantu dokter pengadaan ya untuk meminta diadakan itu tunnel. So, dengan tunnel itu paling enak. Kalian kan kalau membuat bypass kan pakai apa? Pakai klem ya, betul ya. Dan saya juga sampai sekarang belum ada yang punya itu tunnel. Tidak tahu kenapa kok sulit mengadakan tunnel itu. Nah, harusnya bakal tunnel kita bisa dengan tenang masuk di kanalis adductorius dan kita bisa dengan enak membuat bypass. Dan sekali lagi pesan saya, kalau membuat bypass atau melakukan rekonstruksi, jangan terlalu lama. As soon, as fast as possible, tapi yang bagus. Jadi jangan berlama-lama lah, terutama juga pada trauma. Ya, dan kemudian jangan lupa pada trauma kalau melakukan bypass harus terlindung, tidak boleh yang di gloving, tidak bisa. Kalau di gloving tidak bisa dilakukan bypass. Tapi kembali pada pertanyaan Anda, yang aterosklerosis tadi setelah dibalon restenosis, maka jawabannya yang logis adalah dilakukan open, bypass atau patching. Kalau saya lebih senang patching dulu, paling gampang. Ya karena biasanya pasti ini orangnya tua, plaknya sudah keras dan double tadi itu, yang pasti akan menimbulkan restenosis. Jangan lupa di APT ya, post-op selalu memberikan antiplatelet, jangan lupa ya. Oke, Terima kasih, lain Prof. lagi, monggo, silakan, bebas tanya apa saja. Ya, ini. Ya. Embolisme mau terbang kira-kira. Ayo, Ya, tadi saya baca mengenai penggunaan DAPT plus ABG, Prof. Nah, itu menurut Prof, pendapat Prof bagaimana? Apakah seharusnya kita memakai DAPT atau mungkin cukup single antiplatelet seperti yang kita gunakan selama ya, ini, kalau Prof? lihat survei tadi memang diabetes dianjurkan. Saya selama ini selalu melakukan double antiplatelet. Jadi pasien itu tanya gini, dok, saya sudah minum obat pengencer, masa mau dikasih lagi obat pengencer? Nah ini tahapannya sama ya. Jadi mereka tahu ini obat pengencer kok banyak sekali. Nah ini harus menerangkan dengan bagus. Satunya pengencer, saya bilang begitu ya, maksudnya supaya darahnya itu tidak kental, saya bilang gitu ya. Yang kedua, supaya tidak menggumpal. Jadi namanya bukan pengencer, tapi anti penggumpalan. Nah, gitu ngomongnya gitu aja. Maka dia bisa nerima. Karena kadang-kadang ya tambah dengan vasodilator kalau perlu ya kan. Itu berapa apa.
Biasanya cukup diabetes double cukup, jadi saya memberikan clopidogrel atau dengan silostasol. Ya. Yang lain golongan aspirin sama, artinya jangan gabung silostasol dengan aspirin, itu kan tidak double namanya, sama efeknya. Ya, jadi harus satu kamu mengatakan pengencer, satunya anti penggumpalan. Ngomongnya gitu aja, supaya mereka lebih ngerti. Karena istilah obat pengencer itu mereka taunya ini obat saya obat pengencer. Apalagi kalau saya disuntik obat pengencer ya gitu, tahu itu LMBH atau ya itu aja. Jadi ngomongnya saya dalam berobat diabetes selalu memperbaiki patensi. Artinya patensi grafnya paten. Artinya ya diharapkan bahwa ada revaskularisasi. Yang kadang-kadang patensi tidak terkait dengan revaskularisasi. Kadang-kadang ya, karena kalau sudah besar juga tidak bisa mengharapkan baik dari revaskularisasi. Ini juga harus diterangkan pada pasien. Kalau CABG ya, perifер sama. Perifer, tetapi jangan lupa saya selalu menggabungkan dengan hemorologi. Jadi di perifer saya tambah dengan pentoxifilin. Saya tanya lah itu, kalau pentoxifilin ini obat apa dok? Nah, jadi kan sudah anti penggumpalan. Yang satu supaya encer darahnya. Ini kalau pentoxifilin supaya licin darahnya saya bilang gitu. Karena memang kita menginginkan supaya eritritnya bisa deformitas toh dia jalan. Jadi dia ngerti nerangkannya itu yang sederhana aja lah supaya licin. Jadi kalau licin itu tidak gampang nempel gitu. Kalau satunya tidak gampang menggumpal saling rangkul-rangkulan. Yang satunya biar encer, biar mulus jalannya ada. Ngerti nih dengan tiga itu biasanya mereka mengerti jawabannya yang bisa diterima. Jadi saya memberikan tambahan pentoxifilin pada perifer. Juga pentoxifilin saya lihat selama ini pada CVI bagus juga diberikan pada chronic venous insufficiency ya, dengan bulkus varicosum SIP 6 atau SIP 5 biasanya saya tambah dengan pentoxifilin. Hasilnya penyembuhan lukanya lebih cepat. Gitu ya. Oke, lain lagi, silakan. Jantung toraks dari yang tanya. Ya. Saya bertanya, Prof. Terima kasih, Prof. Pada screening CA tadi, Prof, bagi yang sudah melakukan low dose dengan model CT scan, itu berapa lama lagi, Prof, untuk melakukan screening? Apa cukup sekali atau perlu ulangan lagi, Prof? Ini yang jawab harusnya Menteri Kesehatan. Karena terus terang aja ini harusnya menjadi program pemerintah. Ya. Saya pernah cerita ya, dulu waktu saya datang ke Jerman, bulan pertama saya dipanggil sama DKK untuk toraks foto. Saya bilang, buat apa nih toraks foto ya? Ternyata jawabannya adalah, tiap tahun Anda kalau punya izin tinggal di sini harus toraks foto. Buat apa? Screening TBC. Waktu itu ya di Jerman ya. Sekarang ternyata mereka screeningnya untuk siap paru. Jadi jawabannya setahun sekali. Jadi ya ini garu-garu kepalanya biayanya siapa yang biayai low dose CT scan itu kan lebih mahal dari ronsen ya. Tapi ya kebijakan pemerintah kalau kita mau. Angka kematian dari CA paru jelas. Ya. Ingat siapa? Selebritis Crescio ya. Apalagi kemarin ada selebritis mati karena CA paru semuanya, terlambat semuanya. Beberapa istri kolega, terutama istri kolega ya, terlambat karena CA paru yang ditesnya terlambat. Repotnya lambatnya itu kadang-kadang sampai 5 tahun. Jadi sakitnya aja cukup lama menderitanya. Ya. Jadi pertanyaan yang gampang, kalau screening ada, curiga tiap tahun. Kalau screening tidak ada, kamu bisa tunda 2 tahun sekali. Tapi alangkah baiknya setahun sekali. Karena itu kebijakannya kebijakan finansial memang. Jadi mengapa setahun sekali? Ya karena itu namanya screening. Ya, namanya screening harus diperiksa teratur. Meskipun masih muda ya pasiennya, masih 40 tahun, merokok sudah 20 tahun, udah screening aja. Dan sulit ini, belum tentu dia mau tiap tahun kadang-kadang. Karena biayanya saja. Ya. Sedang toraks foto plain tidak banyak membantu.
Tapi saya katakan kalau sudah ada lesi di atas 1 cm, ya memang dengan terstruktur akan kelihatan. Ya sudah, kalau sudah kelihatan ya jangan lama-lama dilakukan terapi. Ya itu saja. Tapi untuk screening artinya kan kita mencegah. Maka jawabannya adalah tiap tahun. Ya. Tapi yang tadi risiko ya. Yang tadi. Trauma ya. Ya. Prosedur ini kan kita jarang untuk melakukannya, Prof. Tepalma, Prof. Oh iya. Ya, sebenarnya indikasinya itu pada pasien-pasien seperti apa, Prof? Untuk itu. Kan selama saya pendidikan belum pernah menjumpai itu. Maksudnya kapan kita harus mengusulkan tepalma prosedur? Dan pada pasien seperti apa yang layak untuk mendapatkan terapi Anda sudah tepalma? punya jawabannya belum? Udah ngerti atau belum? Belum ngerti? Belum, bro. Jawabannya adalah apa? Trombosis atau pembuntuan dari iliaka. Satu sisi. Ya, karena iliaka tok, maka kita bisa mencoba memindah vena safena maksudnya kontralateral dihubungkan ke tempat itu sehingga nanti yang buntu di arah iliaka dari bawah bisa lewat safena magna masuk ke arah kontralateral naik ke atas venus. Jadi indikasinya pada stenosis arteria iliaka. Pada deep vein thrombosis, ya kalau itu deep vein thrombosis pada iliaka. Dan kalau deep vein thrombosis pada femoralis, kita tidak bisa banyak berbuat. Maka umumnya kita coba melakukan trombektomi yang biasanya tidak berhasil karena sudah keras biasanya. Jadi pada deep vein thrombosis femoralis maka sulit untuk melakukan depalma. Sekarang katanya ada stent yang cukup panjang, tapi saya tidak yakin stent yang panjang tadi bisa menyelesaikan masalah panjang. Jadi indikasi murni depalma itu kalau stenosis iliaka satu sisi, maka kita bisa memindahkan vena safena magna dari yang lainnya untuk disilangkan ke yang sehat, melampaui batas iliaka yang stenosis tadi. Ya bisa bayangkan ya. Jadi indikasinya hanya pada stenosis iliaka yang unilateral. Ya. Masa tidak ada ya selama ini? Ya kawan-kawan cari. Saya memang juga jarang pribadi di luar jarang melakukan ini. Ya. Pada orang gemuk hati-hati. Pada orang gemuk melakukan depalma, tunnelingnya untuk supra simfisis itu harus betul-betul tidak terlalu dalam. Jadi agak subkutis gitu. Karena itu maka tunneler yang bagus. Kalau terlalu dalam, sering menimbulkan limfore pada daerah iliak, daerah suprasimfiser sama iliak itu kelenjar limfe banyak ada di tempat-tempat yang agak dalam. Dan itu kalau terpotong malah menimbulkan limfore. Ya, jadi kalau orang kurus ya enggak takut. Tapi kalau gemuk sekali misalnya, maka tunnelnya harus lebih superficial. Kemudian dengan apa? Bebas harus membebaskan vena safena magna sebebas-bebasnya. Jangan tanggung-tanggung supaya nanti alirannya bisa bagus. Dan hati-hati membebaskan vena safena magna itu. Kemudian ada tip yang menambahkan afisiannya. Jadi setelah dipasang depalma, kita sambung dengan arteria femoralis untuk mendorong. Kalau itu iya, maka jangan tunggu nanti lain kali ditutup. Tapi itu nambah lama operasi. Jadi di samping melakukan bypass depalma, kemudian didorong dengan nyambung dengan arteri femoralis. Side to side ya, supaya nanti ada dorongan pembuluh darah. Cuma saya hanya lakukan 1 kali karena waktu nutupnya ternyata tidak mudah. Waktu setelah sekian setahun ya, sudah jauh bagus, jadi kayak afisian gitu. Waduh, ternyata tidak gampang sudah melekat semuanya. Jadi saya tidak melakukan lagi dengan nambah arteri. Biasanya cukup jalan lancar dengan yang tadi diabetes. Ya, nambah double antiplatelet. Oke, lain kali dah kalau ada. Simetektomi juga jarang ya, salah
lumbar splenectomy ya sekarang ya. Bro, ya. Terakhir saya lama tidak membimbingnya. Hari tidak ngalami ya hari ini. Masih ngalami? Iya. Ya, ya. Lain lagi? Toraks, kardiak, ada yang tanya. Sejauh saya bisa saya jawab nanti problem apa di teknik kanulasi atau apa lobektomi, ada yang tanya. Apa kesempatan lobektomi cukup loh kalian atau ada 1-2 kali ya pneumotomi jarang pneumotomi ya. Apa yang perlu dilakukan? Saya post op itu apa Z yang itu perlu dilakukan perawatan post pneumotomi. Apalagi kalau 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 tidak ada itu karena kalau sudah indikasi pneumotomi berarti sudah bisa dilepas dan perlu apalagi yang diperhatikan post opnya. USD-nya berapa? Nah, apa yuk? Oke, USD-nya rendah 5 cm saja. Jadi hampir gravitasi. Nomor 2, sejauh bisa dipertahankan dengan gravitasi. Jadi seminimal mungkin. Nomor 3, setelah di upgrade-nya, instilasi, jangan lupa. Instilasi rongga toraks yang kosong tadi. Dengan biasanya saya memberikan kanamisin 2 gram, dilarutkan dalam spet 5 cc 10 cc, dimasukkan 5 hari berturut-turut supaya steril aja. Kemudian jangan lupa tiap bulan dikontrol. Kalau ada tumpukan cairan, dicoba di fungsi. Jadi waktu kontrol sebulan sekali ke praktek di fungsi, di praktek. Kalau masih bisa keluar, ya dikeluarkan. Kalau tidak banyak keluar, berarti sudah selesai, sudah ada epitelisasi. Tunggu aja. Ya. Pasien saya yang pertama kali saya lakukan pneumotomi pada seorang gadis, usianya 17 tahun waktu itu, kejepit mobilnya ayahnya. Ayahnya baru beli mobil baru, dia di bak mobil, nyuruh mundur gitu, kebablas ayahnya. Yes, bayangkan bagaimana ayahnya depresi. Ayahnya depresi waktu itu. Ya, saya pneumotomi, gadis ini hidup, punya anak 2 sampai sekarang masih ada. Sudah berapa tahun? 40 tahun lebih. Ya, no problem. Paru-parunya hampir jadi 1 sekarang. Ya, enggak kelihatan deformitas. Ya, jadi ikut mengembang ke arah medicine yang lain. Tapi umurnya waktu itu 17. Bukan karena CA ya. Pneumotomi pada trauma lebih enak. Kalau pada CA memang ya. Pneumotomi pada CA harus betul-betul hati-hati memanage ya. Jadi diseksi kelenjarnya bagus sampai trakeanya bersih. Motonya traknya juga sekarang dengan adanya stapler lebih gampang. Bisa jangan bikin sudut pada karinanya. Kalau bisa sudutnya tumpul ya, sehingga tidak ngendon di karina. Yang penting juga ya. Jadi waktu mau sekarang ada stapler gampang lah. Jadi stapler, dulu ada stapler ya harus betul-betul dilihat kameranya. Karena yang betul sehingga nanti waktu jahit apa trakeanya yang ke arah pneumotomi itu betul-betul lurus, tidak membuat kantongan ekstra. Itu kebanyakan ada di bifurkasi trakea atau ada kantongannya atau kalau terlalu panjang motongnya. Tidak harus betul mepet. Ya. Kemudian tutup dengan pleura. Bisa berhenti. Ya. Lain lagi. Traumatoraks ada masalah. Lalu apa lagi? Jantung, tidak ada yang tanya. Ya tadi itu perkara apa? Perhitungan Megun ya. Megun itu kan dirancang secara matematis untuk memperhitungkan perlu disian dulu atau langsung dikoreksi. Kalau palu murni, memang bisa diterapkan pada semua ASD juga bisa dihitung Megunnya kan bisa saja ya kan
Tapi secara matematik itu diperhitungkan pada palu yang murni. Sekarang kalau ada seperti tadi itu ya, megun yang rendah, tapi ada duktusnya. Keliru lalu. 1,7 itu belum tentu 1,7 karena duktusnya tidak akan memperhitungkan. Karena duktusnya itu adalah bagian dari pulmonalis. Diameter pulmonalis kan menentukan megunnya itu. Jadi sulit menghitung betul apakah itu segitu. Karena kalau ada duktus, diameter pulmonalisnya tidak segitu, lebih besar. Jadi harusnya kalau mau ya jangan tidak pakai megun ya sudah. Kalau mau dipakai tadi kalau mau dilakukan tindakan paliatif ya kita membuat central shunt. Karena logikanya dengan central shunt kita memberikan fasilitas pada dua sisi pulmonalis. Duktusnya harus ditutup kalau tidak gitu kompetitif. Ya Pak, enggak? Kalau sudah ada duktus kan berarti pulmonalis yang satu sisi itu kan sudah berkembang. Akan berkembang. Yang lainnya belum. Jadi kalau kita hanya memasang pada satu sisi, kompetisinya terjadi kalah nanti, akan buntu. Akan tidak akan mengalir ke beleloknya. Ya Pak, enggak? Maka harus ditutup. Nah sekarang tadi saya kenapa kok harus open heart itu aja. Tapi tadi ya, saya tidak mau mempertanyakan ini, tapi nanti kita bicara di pediatrik ya. Harusnya tidak perlu CPB. Tapi sekali lagi tadi sudah dengar saya kita masalah yang rumit ya. Jadi besok kalau kalian mulai open heart, kalau saya dulu mulai dengan ASD, mungkin kalau kalian mulai jangan ASD lagi lah. ASD yang betul-betul bagus boleh ya, yang straightforward ya. Tapi ASD yang kira-kira problem jangan dulu. Mungkin mulai dengan CLVG sekarang ini. Tapi CLVG juga tidak gampang. Harus punya angio yang bagus. Ya suruh mulai apa, Dok? Kalau saya suruh milih sekarang, mulai dengan mitral. Mitral itu sampai sekarang paling banyak paling banyak penyakitnya dan kalau disiap dengan bagus, ya maka hasilnya baik. Hasilnya kamu bisa puas lah. Tapi sekali lagi, moga-moga kalau kalian mulai tidak ada hambatan, ya. Dan saya kira zaman saya masih banyak, jadi saya bisa cerita banyak hambatan apa. Sekarang hampir tidak ada kesulitan lagi dengan alat-alat yang sekarang. Oke, ada yang lain lagi? Oke, nanti lain kali kamu boleh nyiapkan dulu, mau saya suruh memberi boleh, jadi mungkin entah minggu depan, nggak tahu bisa apa enggak. Nah, kita lihat aja ya, kalian boleh kasih daftar aja, tolong di topikkan itu, saya nanti akan cari topik sendiri, lalu kita bincang-bincang lagi. Oke, nah ada? Kalau tidak ada, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.